Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Fasya Mandala. Saya adalah mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember tahun angkatan 2019 dengan NIM 1919 1050 1050. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sekaligus sebagai tugas untuk menyelesaikan ujian akhir semester ini dalam mata kuliah analisis sumber daya alam dan geologi lingkungan dengan judul Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sustainable Development Goals. Jadi di sini saya akan membahas kaitan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kaitannya dengan Sustainable Development Goals yang udah dimulai pada tahun 2015. Nah, kita masuk. Pertama itu adalah kita scroll dulu nih. Nah, oke. Pertama kita harus mengetahui dulu mengapa topik ini perlu kita bahas. Di sini ada sebuah kalimat berbunyi as the human population grows, natural resources are limited. Artinya itu adalah seiring dengan populasi manusia yang selalu bertumbuh, yang selalu tumbuh, natural resource yaitu sumber daya alam kita itu gitu-gitu aja. Maksudnya itu adalah terbatas. Nah, maksudnya as the human population kaitannya itu adalah ketika populasi manusia itu tumbuh, maka kebutuhan manusia juga semakin lama semakin bervarian. Entah itu kebutuhan premier seperti bahan pangan, bahan sandang dan papan. Nah, kebutuhan juga makin lama makin bervariasi seperti hal-hal yang mungkin nggak terlalu penting, tapi itu menjadi sebuah kebutuhan yang um, ada di dunia saat ini seperti apa baju terbuat dari kulit atau terbuat dari bulu atau segala macam itu adalah yang kebutuhan-kebutuhan yang bisa dibilang kayak untuk kepuasan semata, tapi itu nyatanya itu dibutuhkan saat ini sebagai ya uh, pemuas seperti untuk kesenangan pribadi aja. Nah, sedangkan itu untuk membuat produk-produk seperti itu kita menggunakan sumber daya alam dan kebetulan seperti kulit atau segala macam itu adalah salah satu sumber daya alam yang bisa dibilang terbatas karena kita harus memburu hewan dan membunuhnya. Maka banyak kejadian hewan-hewan ada yang punah seperti harimau atau mungkin beberapa spesies-spesies lain yang diburu cuman gara-gara dia menakut-nakuti manusia atau mungkin memang dibutuhkan kulitnya untuk diperjualbelikan dengan harga yang mahal. Dan juga seperti banyak lagi resource yang sangat terbatas seperti lahan, tentunya yang lahan selalu kita bahas. Lahan itu dibutuhkan oleh manusia entah itu untuk tempat tinggal, entah itu untuk usaha dia atau untuk produksi pertanian banyak itu, tapi lahan itu terbatas dan juga orang dengan memiliki lahan kecil juga nggak banyak bisa dilakukan dengan lahan yang sempit gitu. Seperti dia ingin membuat lahan pertanian menjadi petani, tapi lahannya itu kecil itu nggak mungkin. Jadi dan nggak mungkin semua orang bakal condong ke petani, pasti ada yang menjadi pengolah seperti yang di gambar ini. Lahan digunakan sangat efisien mungkin dan digunakan sebagai bangunan. Nah, bangunan-bangunan ini untuk pekerja-pekerja misalnya kayak perusahaan atau perkantoran. Nah, ini terbatas. Jadi kita harus mengontrolnya itu. Nah, Sustainable Development Goals ini juga berkaitan dengan ini, di mana di sini kalian bisa lihat bahwa bahkan alam yang namanya sumber daya alam itu hampir hampir tidak ada mungkin di sini. Di sini semuanya adalah lingkungan buatan ya, lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia berupa bangunan-bangunan, jalan. Nah, di sini padahal kita tahu bahwa lingkungan itu juga penting untuk apa namanya menstabilkan apa namanya seperti kayak um, apa namanya seperti polusi udara dengan adanya sumber daya lingkungan, sumber daya alam, maka kita bisa mencegah tumpuknya polusi udara di sekitar perkotaan ya. Maka itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 kita juga diatur bahwa suatu kota itu atau wilayah perlu ada 30 setidaknya minimal 30% RTH itu untuk menyeimbangkan antara lingkungan buatan dan lingkungan alami. Nah, kita lanjut yang
Nah, kita bakal ngebahas tentang daya dukung lingkungan hidup dulu dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, pengertiannya untuk definisinya itu adalah daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Lalu untuk daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Nah, di sini juga saya tambahkan yaitu penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah proses atau cara kajian ilmiah untuk menentukan atau mengetahui kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini ada beberapa teori yang bakal bukan teori definisi dari daya dukung daya tampung lingkungan hidup, yaitu um, yaitu adalah jumlah organisme atau spesies khusus secara maksimum dan seimbang yang dapat didukung oleh suatu lingkungan. Nah, ini juga ada yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut. Dan juga ini ada terakhir yaitu jumlah makhluk hidup yang dapat bertahan pada suatu lingkungan dalam periode jangka panjang tanpa membahayakan lingkungan tersebut. Nah, berdasarkan pengertian ini mungkin kita bisa menyimpulkannya sebagai daya dukung dan lingkungan hidup atau daya tampung lingkungan hidup ini intinya adalah uh, bagaimana lingkungan itu bisa menyokong atau tidak kegiatan manusia yang di atasnya. Apakah mereka bisa menjadi wadah yang cukup atau malah kegiatan manusia di atasnya tidak sesuai dengan kemampuan dia untuk menyokong kegiatan tersebut. Nah, untuk konsep daya dukung ini secara umum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi ketersediaan dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah, atau dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah. Nah, di sini ada bagan di mana posisi demand side dan supply side-nya itu dipersatukan dengan ada status daya dukung lingkungan. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa pada demand side itu yaitu kebutuhan dari manusia. Di sini ada populasi penduduk dan dari populasi penduduk ini misalnya dia membutuhkan air berapa meter kubik per tahun. Nah, itu disesuaikan juga dengan supply side-nya, yaitu airnya itu ketersediaannya berapa meter per tahun gitu. Apakah mereka kebutuhan ini apakah ketersediaan ini udah mencukupi dari kebutuhan air. Nah, itulah secara gambar umum. Dari lahan juga seperti itu. Misalnya mungkin saya bakal menceritakan tentang daya dukung lahan pertanian ya. Daya dukung lahan pertanian itu adalah perhitungan di mana berapa sih lahan pertanian yang dibutuhkan dalam suatu wilayah untuk menyokong kebutuhan pangan dari suatu wilayah tersebut. Nah, itu kita perlu mengetahuinya. Jadi suatu wilayah itu nggak bisa semata-mata semuanya itu adalah lahan non pertanian. Mereka juga butuh lahan untuk pertanian. Nah, kalau memang mereka adalah perkotaan yang sangat besar dan sangat luas, biasanya itu lahan pertanian itu datang dari kota-kota di sekitarnya. Itu seperti kayak kota-kota satelit ya, untuk menyokong kehidupan yang ada di perkotaan yang besar. Nah, selanjutnya ini adalah komponen penentu daya dukung. Nah, di sini ada diagram garis ya. Di sini saya sedikit jelaskan, yaitu garis yang tegas ini adalah garis human population, yaitu angka populasi manusia. Lalu yang garis titik-titik ini adalah carrying capacity dan improvement yang garis carrying capacity. Nah, di sini maksudnya itu adalah di sini lihat garis human population nggak pernah melewati carrying capacity, yaitu maksudnya adalah kita sebagai populasi kita sebagai manusia itu nggak bisa melewati carrying capacity. Kalau melewati biasanya terjadi masalah-masalah. Nah, carrying capacity ini bisa meningkat jika adanya teknologi. Nah, tingkat teknologi kita misalnya terjadi peningkatan, maka carrying capacity kita juga makin meningkat. Nah, dari situlah populasi manusia bisa berkembang. Seperti di sini terjadi kurva naik. Ini terjadi seiring waktu setelah terjadinya improvement in technology dan carrying capacity yang meningkat dan human population pun semakin lama semakin meningkat. Nah, ini ada komponen-komponen yang juga mempengaruhi diagram ini, seperti daya lenteng ekosistem, tingkat teknologi. Nah, ini jelas digambarkan di sini tingkat teknologi ya. Habis itu preferensi konsumen, habis itu juga ada permintaan sumber daya, lalu ada isu-isu distribusi dan pemerataan. Ini nggak saya
jelaskan lebih lanjut karena mungkin itu pembahasan yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa dasar hukum yang membahas tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, ini ada banyak sekali. Saya akan memberikan contoh satu dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di undang-undang ini dinyatakan bahwa tercantum jelas dalam bab 10 bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun, memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lalu selanjutnya ini adalah di mana sih peran daya dukung lingkungan itu dalam perencanaan ya? Karena kita di sini adalah seorang calon perencana, kita juga bakal membicarakan di mana sih posisi evaluasi daya dukung lingkungan ini di perencanaan yang kita bikin. Nah, di sini ada bagan yaitu ketika kita melakukan evaluasi pemanfaatan ruang existing, maka kita akan melakukan analisis evaluasi DDL existing. Nah, dari situ apakah daya dukungnya mencukupi atau tidak, itu nanti bakal diterbitkan rekomendasi upaya peningkatan DDL, atau misalnya ternyata terjadi sesuatu, misalnya dari pembangunan yang sudah terjadi malah menimbulkan potensi bencana, maka diperlukan terbitkan rekomendasi mitigasi bencana. Nah, lalu di sini ada ketika kita melakukan evaluasi rancangan RT/RW, nah kita juga perlu melakukan evaluasi DDL, yaitu evaluasi daya dukung lingkungan rancangan RT/RW. Dari sinilah maka kita bisa lakukan penyempurnaan draft RT/RW. Nah, itu posisi daya dukung lingkungan di proses pembuatan perencanaan ya. Lalu, bagaimana dengan Sustainable Development Goals? Nah, kita bakal mulai dari definisi dulu. Sustainable Development Goals atau SDGs pakai S kecil, dia itu merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, ini SDG ini ada 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, sebelumnya itu ada namanya Millennium Development Goals, itu dari tahun 2000 sampai 2015. Nah, itu nggak banyak saya baca, setahu saya itu lebih ke pembangunan kualitas SDM ya, lebih ke SDM gitu salah saya. Nggak banyak saya baca tadi. Lalu ini di SDG ini mungkin memang dia tuh seperti kayak kita fokusnya ke lingkungan, tapi nanti bakal kita bahas lagi bahwa Sustainable Development Goals ini nggak sekedar hanya lingkungan doang, masih ada lagi ekonomi dan sosial yang menjadi target dalam sini. Nah, untuk lebih jelasnya nih targetnya nih ada 17, yaitu nih mungkin resolusinya agak rendah, jadi bakal saya bacakan satu-satu ya. Yang pertama itu tujuannya adalah no poverty atau tanpa kemiskinan, yaitu pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Nah, dan dua ini adalah tanpa kelaparan atau zero hunger, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga ini ada good health and well-being, yaitu adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, keempat ini adalah quality education, yaitu pendidikan berkualitas. Di sini ada gender equality atau kesetaraan gender. Di sini ada clean water and sanitation, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Dan juga di sini ada affordable and clean energy. Baca agak susah dibacanya karena agak kabur. Yaitu adalah energi bersih dan terjangkau. Nah, di sini ada decent work and economic growth. Nah, ini adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kesembilannya ada industry, innovation, and infrastructure. Itu adalah industri, inovasi, dan infrastruktur, pasti udah ngerti juga. Itu ada reduce inequalities. Itu adalah apa tuh? Berkurangnya kesenjangan ya, nomor 10 ya. Berkurangnya kesenjangan. Nah, yang 11 ini ada sustainable cities and communities,
itu adalah kota dan komunitas yang berkelanjutan. Lalu ada responsible consumption and production, yaitu nomor 13 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Lalu ada climate action, penanganan perubahan iklim yang ngebahas tentang ini mungkin aksi untuk mengurangi global warming ya. Lalu yang ke-11 ini ada ekosistem laut ya, life below water. Habis itu yang 15 ini ada life on land, yaitu ekosistem daratan. Jadi ini daratan, ini lautan. Habis ini ada 16 peace, justice, and strong institution. Itu adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Lalu 17 ini adalah partnership for the goals, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini 17 pencapaian atau tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah-pemerintah global untuk tahun 2030. Semoga ini semuanya bisa lah. Lalu apa hubungan kedua hal tersebut? Nah, keduanya itu seperti hubungan layaknya visi dan misi ya. Visi yaitu SDG rencana yang ini, dan misi salah satu ya, ini salah satu dari banyaknya, itu adalah melakukan pembangunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut. Nah, di sini ada penjelasannya. Di sini saya jelaskan adalah perencanaan pembangunan itu harus didasari oleh adanya kesadaran bahwa ekonomi, sosial, dan lingkungan ini adalah satu hal yang berkaitan satu sama lain. Kita nggak bisa hanya merencanakan pembangunan dari segi ekonomi saja atau dari sosial saja. Kita juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Nah, ini yang maksudnya dari Sustainable Development Goals ini. Nah, rencana pembangunan harus didasari oleh 3 ini dan tidak menghilangkan salah satunya. Nah, daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi satu perencanaan daya tampung dan daya tampung lingkungan itu menjadikan suatu perencanaan dapat mencakup aspek lingkungan. Nah, jadi perencanaan pembangunan yang dulu itu katanya yang menjadi latar belakang adanya deklarasi SDGs ini adalah banyak orang melakukan pembangunan itu nggak memperhatikan generasi selanjutnya. Mereka hanya sesuai dengan tren atau yang benar-benar berkeuntungan besar. Masalah untuk lingkungan, habis itu generasi selanjutnya itu mereka nggak terlalu memikirkan. Makanya di sini adanya daya dukung daya tampung lingkungan ini juga menjadi salah satu alat untuk mencapai visi kita ini, yaitu Sustainable Development Goals. Nah, lanjut itu ada kita bakal ngebahas salah satu studi kasus yang menunjukkan bagaimana sih analisis dari daya dukung dan daya tampung lingkungan ini. Nah, di sini ada analisis ketersediaan dan kebutuhan air untuk daya dukung lingkungan, studi kasus Kota Malang. Nah, di sini penulis bertujuan ya, sebentar saya bakal membaca studi kasus ini. Tujuannya itu adalah melaksanakan penelitian, yaitu mengetahui status daya dukung lingkungan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air Kota Malang tahun 2012 hingga 2032. Nah, di sini penulis melakukan analisis ketersediaan air dengan cara melakukan metode Thiessen, dan itu kurang paham juga, tapi udah dapat angkanya, dan juga kebutuhan airnya juga dihitung dengan melakukan pengalian antara jumlah penduduk dengan standar kebutuhan air. Nah, itu ada yang air domestik dan non domestik. Dari situ hasil akhirnya ini yang saya sorot hanyalah bagian yang status daya dukung lingkungan tahun 2012-2032. Nah, di sini 2012 itu kolomnya cuma sampai ini, dibatasi oleh garis yang ini. Nah, di sini akan saya jelaskan yaitu adalah penentuan status daya dukung lingkungan terhadap pengelolaan serta penggunaan sumber daya air dilakukan dengan membandingkan total ketersediaan air dengan total kebutuhan air. Nah, ini ketersediaan air dan ini kebutuhan airnya. Ketika dibagi, maka status DDL-nya itu ini, yang di bagian bawah. Nah, itu juga dilakukan di 2032. Nah, di sini kriterianya adalah kalau misalnya supply dibagi demand itu lebih besar dari 2, maka status daya dukung lingkungan termasuk dalam kategori aman. Habis itu sedangkan untuk rasio antara 1 sampai 2, ini 1 sampai 2 ini yang kayak gini, 1,5, 1,7, 1,8, itu termasuk dalam kategori aman bersyarat. Nah, dan untuk rasio yang di bawah 1 itu termasuk dalam kategori tidak aman. Nah, ini kalau di sini kita bisa lihat bahwa kecamatan-kecamatan ini hanya
hanya 3 ya. Ini ada 3 yang bisa dibilang aman dan ada 3 ya enggak, ini total ya. Ini ada 3 yang termasuk aman, 2 yang termasuk aman dan 3 yang termasuk aman bersyarat. Nggak ada yang termasuk kategori untuk tidak aman. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan air prediksi tahun 2032 menyebabkan menyebabkan menunjukkan bahwa menyebabkan penurunan nilai daya dukung lingkungan, namun tidak berpengaruh atau tidak merubah status daya dukung lingkungannya, di mana beberapa kecamatan diantaranya Sukun dan Kedung Kandang, ini Sukun dan Kedung Kandang berstatus aman, sedangkan 3 lainnya berstatus aman bersyarat. Oke, itu untuk pembahasan studi kasusnya. Nah, jadi dari sini mungkin untuk pemerintah, tujuan dari penulis ini adalah menyarankan pemerintah untuk melakukan perhatian yang lebih khusus terhadap 3 kecamatan lainnya tentang antara kebutuhan air dan ketersediaan airnya. Ini pemerintah harusnya lebih memprioritas di sini. Itu yang dikatakan oleh penulis di sini. Nah, ini wujud dari implementasi analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan yang kebetulan di sini dia ngebahas tentang air ya, ketersediaan air. Nah, jadi pemerintah juga harus melakukan pembangunan yang memperhatikan hal ini. Mereka harus pembangunannya lebih memprioritaskan kebutuhan air, memenuhi kebutuhan air yang ada di 3 kecamatan yang dibilang aman bersyarat ini. Seperti itu gambarannya. Nah, kita sampai ke tahap akhir yaitu kesimpulan. Meskipun di sini kita bacakan dulu, meskipun kebutuhan manusia meningkat, perlu diketahui bahwa sumber daya alam bersifat terbatas. Kondisi ini memicu aksi global berupa deklarasi sebuah konsep pembangunan berbunyi SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Nah, SDGs ini merupakan konsep di mana pembangunan tidak hanya berorientasi ke masa ini saja, melainkan juga untuk generasi selanjutnya. SDGs mencakup 3 hal. Nah, ini yang saya sebutkan tadi yaitu adalah 3 yang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Itu merupakan 3 pilar, bisa dibilang 3 pilar pembangunan berkelanjutan dan juga pendorong untuk pembangunan berkelanjutan. Lalu untuk yang terakhir itu adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berperan sebagai salah satu alat untuk mencapai visi tersebut. Karena kita tahu pilar itu kan ada 3. Jadi untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini, dia itu untuk membuat pembangunan itu mencakup aspek lingkungan ya. Nah, meskipun kita harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya harus disesuaikan. Ini harusnya dipertebal yaitu harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya. Oke, ini kayaknya ada kesalahan penulisan ya. Oke. Nah, baik, itu saja presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.